Pembangunan Taman Nyawiji dengan 2 titik pengerjaan oleh CV Kurnia Jaya di sisi selatan yang bernilai 1,4 miliar lebih dari dana DBCHT serta CV Panorama di sisi utara yang bernilai sekitar 2,4 miliar dari dana DID yang terkesan dikebut pengerjaannya guna mencapai deadline di akhir tahun. Diketahui Taman Nyawiji ini telah menelan anggaran sebesar 2,9 miliar di tahun 2019 pada pembangunan tahap pertama. Rencananya, di tahun 2020 akan dialokasikan anggaran sebesar 8 miliar untuk finishing. Namun, karena COVID-19 merajalela, akhirnya terjadi refocusing APBD Kabupaten Nganjuk yang banyak dialihkan untuk penanganan COVID-19, sehingga pembangunan Taman Nyawiji tersebut harus berhenti di tengah jalan dan dilanjutnya di akhir tahun 2022 dengan sisa waktu yang mepet. Selain itu, diketahui pengerjaan di sisi utara terlihat tidak terpasangnya papan nama proyek yang berisi terkait informasi meliputi anggaran yang digunakan pada proyek, waktu pelaksanaan, serta nama penyedia jasa. Adapun secara teknis, aturan tentang pemasangan papan nama proyek adalah peraturan yang wajib dipasang oleh pelaksana proyek sesuai dengan prinsip transparansi anggaran. Jika terdapat proyek yang tidak menyertakan papan nama proyek, hal ini akan dinilai menabrak aturan. Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain Undang-Undang KIP, ada beberapa aturan yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Subani menjelaskan bahwa pihaknya telah memanggil para kontraktor yang mengerjakan proyek Taman Nyawiji dan menegur untuk segera memasang papan nama proyek di pembangunan Taman Nyawiji tersebut sehingga masyarakat mengerti informasi terkait pembangunan Taman Nyawiji lewat papan nama tersebut. Subani juga mengatakan terkait konsep desain Taman Nyawiji yang masih merancu pada desain lama yang disesuaikan dengan anggaran dan menggunakan ruang terbuka hijau serta menambahkan beberapa fasilitas diantaranya lapangan basket dan futsal, fasilitas khusus disabilitas, serta spot untuk bersuah foto. Selain itu, menyikapi adanya statement dalam pemberitaan terkait pergolak kayu yang rusak namun tidak dianggarkan, Subani mengatakan bahwa pihaknya mempunyai anggaran pemeliharaan dengan dana sekitar 160 juta yang digunakan untuk memperbaiki pergolak kayu yang rusak dan tercukupi sesuai dengan perencanaan. Untuk gambaran desain yang turut tidak terpasang dalam proyek Taman Nyawiji sendiri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Subani akan memerintahkan untuk memasang desain Taman Nyawiji di base camp. Selain itu, pada saat proses pengerjaan, para pekerja banyak yang tidak memakai alat pelindung diri meliputi helm dan sepatu. Subani akan menyiapkan alat safety K3 untuk pekerja dan memastikan material sesuai dengan rep yang ada. Melihat waktu pengerjaan yang tersisa 2 bulan tersebut yang diprediksi setiap minggunya dapat mencapai sekitar 10-12%, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Subani optimis bisa menyelesaikan pembangunan Taman Nyawiji sesuai komitmen bersama PLT Bupati Nganjuk di akhir tahun 2022 ini. Ini begini, untuk papan proyek itu kan sebagai sumber informasi masyarakat. Kemarin ketika ada misalnya diberitakan langsung CV2 saya panggil semuanya. Memang wajib untuk dipasang sehingga masyarakat biar tahu ini proyek ini diambilkan dari anggaran apa seperti itu. Terus kenapa Pak kok hanya yang dipasang cuma satu dan juga hanya CV kontraktornya aja? Ya ini dari pihak penyedia ini saya temui agar dipasang nama penyedianya siapa, nama pengawasnya siapa, CV-nya sehingga besarnya dana berapa. Kalau perlu saya sampaikan bahwa yang sebelah selatan itu diambilkan dari dana bagi hasil bea cukai. Terus yang sebelah utara dari dana DID, dana insentif daerah, seperti itu. Terus konsepnya nanti taman itu seperti apa sih Pak? Kalau konsep itu, taman itu kita memang menggunakan semacam kawasan terbuka, ruang terbuka hijau, juga ada untuk kepentingan namanya disabilitas, juga ada untuk pemuda, karena nanti ada semacam tempat basket maupun futsalnya. Bisa nanti ada tempat-tempat yang untuk selfie juga ada
view-nya juga ada semuanya. Terus Pak, untuk terkait dengan desain yang lama Pak, Iya. terus sekarang ada desain baru ini, Iya. terus nantinya akan yang lamanya dibongkar atau diperbaiki aja atau gimana Pak? Ya ini begini, yang desain lama itu tetap kita pakai semacam cengkorongannya, nanti kita itu direview, tapi kita mengingat disesuaikan dengan anggaran. Karena mungkin dulu itu desainnya biayanya sangat tinggi sekali, kita menggunakan desain yang baru ini tetap gambar-gambar mirip, tapi cuma mungkin alat-alatnya, saprasnya harganya disesuaikan dengan biaya yang ada di kita, di dana bagi hasil maupun dana DID. Menyikapi kemarin ada statement yang bagian bola yang kayu itu Ya. tidak dianggarkan dan cuma diperbaiki, ini seperti apa? Ya itu begini, yang pembangunan untuk perbaikan pergola itu saya kemarin melihat berita, itu pada kita punya anggaran namanya anggaran pemeliharaan, dananya kurang lebih 160 juta, yaitu untuk memperbaiki perbola yang rusak itu. Nanti insya Allah dengan dana itu nanti akan tuntas, akan selesai. Baik maupun itu dilipit atau ada sensoriknya, lampu-lampu, nanti insya Allah anggaran itu sudah tercukupi sesuai dengan perencanaan. Terus Pak, ini kan kemarin kita dapat melihat apakah para pelaksana atau kontraktor ini tidak mengetahui desain ini Pak, sehingga tidak ada gambar desain di lokasi. Itu semuanya tahu karena pada saat PCM, pada saat PCM di belakang ruang kita itu semuanya ditayangkan. Dia tahu persis dari titik 0 sampai nanti finishing, semuanya tahu. Sehingga kami dari pihak Dinas Lingkungan Hidup selaku PPK atau PPKOM nanti akan kami perintahkan segera dipasang di base camp. Nanti kalau ada orang tahu, gambarnya seperti itu, dimasang semacam kertas karton besar ya. Nanti kita pasang biar tahu ini gambar, ini tanggung jawab saya yang sebelah selatan, ini tanggung jawab saya sebelah utara, seperti itu. Maupun alat safety yang ketiga, nanti biar teman-teman semuanya disiapkan semuanya, baik topi maupun sepatu, itu kan peralatan kita biar aman di proyek. Materialnya juga Pak ya? Ya, nanti untuk material nanti dari pihak pengawas memang kami tekankan harus sesuai dengan RAB yang ada, seperti itu. Terus yang ini Pak, terkait deadline sendiri Pak, Ya. ini kan baru di awal pengerjaan ini, apakah nanti tanggal 27 Desember ini dimaksimalkan untuk? Itu begini, kalau kita melihat waktu kita itu kan 2 bulan. 2 bulan kalau kita melihat persentase, 1 minggu itu hampir kurang lebih 10-12,5%. Jadi kita nanti setiap minggu adanya pertanggungjawaban, evaluasi sejauh mana para penyedia itu bisa menyelesaikan. Tapi sesuai dengan komitmen kita maupun sesuai dengan harapan Pak Bupati, di akhir tahun 2022 ini Taman Nyawiji bisa dibuka dan bisa dinikmati oleh masyarakat dengan anggaran yang tersedia seperti itu. Terus Pak, terakhir dengan adanya pengerjaan ini Pak, diharapkan seperti apa Pak? Kalau pengerjaan yang 2 penyedia itu dilaksanakan sesuai dengan RAP yang ada, harus, dan waktu, walaupun nanti ini ranah musim hujan, nanti ya kita berdoa saja mudah-mudahan bisa selesai semuanya. Ya kita berdoa dengan waktu 2 bulan bisa selesai dan sesuai dengan harapan kita bersama. Karena masyarakat sekarang sudah menunggu, kira-kira jadi tidak seperti itu. Jika nanti Pak ada keterlambatan pengerjaan Ya. deadline ini, seperti apa Pak? Nanti kalau ada keterlambatan deadline, nanti kita rapatkan Pak. Maka mungkin adanya penambahan karena ya situasi, mungkin alatnya kan karena daruratnya hujan itu kan tidak kita inginkan, namanya itu kan keadaan darurat, nanti akan kita rapatkan sedaya mungkin, tapi tidak lepas dari kita tuh punya pendamping. Pak Supir punya pendamping dari Polres, dari Kejaksaan, dari Inspektorat maupun dari BPKP Surabaya. Jadi mendampingi kegiatan 2 ini agar semuanya bisa tuntas. Berarti untuk dendanya juga berjalan Pak ya? Ya tetap ada, tapi yang penting kita itu rapat, yang penting konsultasi, koordinasi, masa kolaborasi biar tuntas. Ya. Optimis Pak ya? Optimis. Sementara itu, dengan sisa waktu sekitar 2 bulan ini,
PLT Bupati Nganjuk juga optimis pihaknya dapat menyelesaikan pembangunan Taman Nyawiji ini di akhir tahun 2022 dengan 2 pengerjaan ini. Saya jelaskan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkait dengan proyek Taman Nyawiji, ini dari masukan beberapa masyarakat, hanya beberapa, hampir semuanya. Taman masa di Nganjuk ada taman seng kan gitu ya. Maka kita dari awal ada perencanaan yang berkaitan dengan Taman Nyawiji karena kemarin kena COVID akhirnya kan tertunda. Ini pun juga yang PAK ini juga di dua pekerjaan ya, pekerjaan yang selatan ada yang utara ya. Sehingga kalau di selatan ini kurang lebih 1,7 1,8 ya. Kemudian ada 2,3 yang di sisi utara ya. Saya kok optimis ya, karena apa? Ini kan penggarapannya kan misalnya contohnya paving kan juga pabrikan ya, sehingga nanti masih bisa lah. Saya optimis sesuai dengan target tahun ini selesai. Tahun ini kita bisa resmikan. Untuk konsepnya sendiri Pak, kemarin sempat berubah-ubah seperti apa? Bisa jelaskan konsep? Bukan berubah-ubah. Konsep kan dari awal review ya. Karena kan berkaitan dengan anggaran. Dulu semuanya 10 berapa itu? 10,4 miliar ya waktu itu. Sekarang hanya berapa? Kurang lebih hanya 4. Banyak. Tahun depan kalau bisa ada kurang, tahun depan ditambah lebih bagus. Untuk tender sendiri Pak, udah mulai kapan ini saat ini? Ya mungkin ini kan kita nunggu evaluasi dari gubernur ya. Evaluasi gubernur tadi kita lacak sudah di meja gubernur. Moga-moga dalam minggu ini sudah turun evaluasi di PABBD-nya di Kabupaten Nganjuk. Dengan deadline waktu 1 bulan lebih sedikit ini, berarti Pak PL sendiri yakin nantinya akan? Saya optimis. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Subani menambahkan, jika terdapat keterlambatan deadline pengerjaan Taman Nyawiji ini, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi mengenai keterlambatan pengerjaan serta mengharapkan pengerjaan Taman Nyawiji oleh 2 kontraktor tersebut mampu dikerjakan sesuai rep yang ada dan selesai dengan waktu yang tersisa 2 bulan ini. Karena banyak masyarakat yang menunggu diresmikannya Taman Nyawiji tersebut. Dari Nganjuk, Afif Masyuri melaporkan.